Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kami dari kelompok 6 akan menampilkan video pembelajaran mengenai dengan menganalisis faktor-faktor penyebab zonasi laut. Di kelompok kami ini ada saya Farudin Yali dan juga teman saya Nur Airin Ikram. Pengertian zonasi laut. Laut merupakan sebuah tubuh air asin besar yang dikelilingi secara menyeluruh atau sebagian oleh daratan. Dalam arti yang lebih luas, laut ialah sistem perairan samudra berair asin yang saling berkaitan di bumi yang dianggap sebagai salah satu samudra global atau sebagai beberapa samudra utama. Sedangkan zona laut merupakan kumpulan air asin dalam jumlah yang banyak serta luas yang memisahkan benua atau pulau yang satu dengan yang lainnya. Berdasarkan proses terjadinya, laut bisa diklasifikasikan menjadi 3, yaitu laut ingresi, laut regresi, dan laut transgresi. Yang pertama, laut ingresi. Laut ingresi merupakan istilah untuk laut yang terbentuk karena terjadi penurunan kerak samudra relatif dengan kerak benua. Hal ini menyebabkan laut menjadi semakin dalam sehingga secara visual akan berwarna biru tua. Oleh karena itu, laut-laut berjenis laut ingresi umumnya sangat dalam. Laut ingresi adalah laut yang terbentuk karena bagian dasarnya mengalami penurunan. Laut ini biasa disebut dengan laut yang turun. Yang kedua, laut regresi. Laut regresi terbentuk ketika permukaan air menurun relatif terhadap tinggi daratan. Pada ilustrasi ini, terjadi sedimentasi sehingga permukaan daratan semakin merojok ke laut. Laut regresi adalah laut yang mengalami penyempitan atau pengangkatan daratan yang luas. Dan yang ketiga yaitu laut transgresi. Laut transgresi ini umumnya terbentuk karena terjadi pencairan dari glasier-glasier besar di kutub utara maupun selatan. Laut transgresi merupakan laut yang terbentuk karena naiknya permukaan air laut. Air laut yang naik menyebabkan daerah yang tadinya kering dan berupa daratan menjadi tergenang sehingga lama-kelamaan berubah menjadi laut. Faktor-faktor penyebab zonasi laut. Ada beberapa faktor penyebab zonasi laut. Yang pertama itu zona litoral atau wilayah pasang surut. Pembagian zona kedalaman laut yang pertama adalah zona litoral. Zona litoral juga dikenal sebagai wilayah pasang surutnya. Yang dimaksud dengan zona litoral adalah wilayah laut yang dapat tergenang oleh air apabila kondisi laut sedang mengalami pasang. Namun, ketika air laut surut, maka wilayah atau zona litoral ini berubah menjadi pantai. Maka dari itulah mengapa wilayah ini disebut sebagai zona pasang surut. Pengaruh suhu udara beserta sinar matahari yang sangat terdapat pada zona sangatlah kuat. Zona litoral menjadi habitat bagi beberapa spesies laut, yakni berupa binatang maupun tumbuh-tumbuhan, seperti bintang laut, udang, kepiting, cacing, beserta bentos. Beberapa dari binatang tersebut berupa binatang yang bisa dimakan. Zona litoral ini bisa dikatakan sebagai wilayah yang paling atas ataupun yang paling dekat dengan pantai ataupun daratan.
Zona littoral ini juga disebut sebagai jalur pasang, yakni bagian cekungan lautan yang terletak di antara air pasang dan juga air surut. Dan yang kedua yaitu zona nerittil atau wilayah laut dangkal. Daerah yang lebih dalam dari zona littoral adalah zona nerittil. Zona nerittil ini disebut juga sebagai wilayah laut dangkal. Kawasan zona nerittil ini juga merupakan zona yang dapat ditembus oleh sinar matahari dengan sangat baik. Maka zona nerittil ini dijadikan sebagai habitat yang sangat cocok bagi berbagai jenis spesies laut seperti ubur-ubur, fitoplankton, zooplankton, rumput laut, dan sebagainya. Zona nerittil ini juga merupakan tempat di mana banyak jenis ikan yang ditangkap oleh nelayan. Ketiga yaitu zona batial atau wilayah laut dalam. Setelah ada zona nerittil, selanjutnya ada zona batial. Zona batial juga disebut sebagai zona laut dalam. Kenapa disebut sebagai zona laut dalam? Karena wilayah zona ini mempunyai kedalaman antara 200 hingga 2000 meter. Karena kedalamannya yang semakin dalam, maka wilayah laut ini tidak dapat ditembus oleh sinar matahari. Zona batial ini tidak banyak dihuni oleh spesies binatang maupun tumbuhan, sehingga tidak seramai zona nerittil. Jenis spesies tumbuhan sudah sangat jarang ditemukan di zona ini. Namun spesies binatang laut baik ikan maupun non-ikan masih lumayan banyak. Dan yang keempat yaitu zona abisal atau wilayah laut sangat dalam. Pembagian laut berdasarkan kedalamannya, yang paling dalam adalah zona abisal. Nah, zona abisal ini merupakan wilayah yang paling dalam dan sangat-sangat gelap. Oleh karena merupakan wilayah laut yang paling dalam, maka wilayah ini mempunyai kedalaman lebih dari 2000 meter. Karena sangat dalam, maka wilayah ini tidak mendapatkan penyinaran matahari sama sekali, sehingga membuat wilayah ini sangat dingin karena mempunyai suhu yang sangat rendah. Maka sangat sulit ditemukan oksigen di zona ini. Dan hal ini pula ia menjadi penyebab tidak adanya spesies tumbuhan yang kita temukan di zona ini. Selain itu, spesies binatang yang dapat hidup di zona ini pun juga sangat sedikit. Beberapa binatang yang dapat hidup di zona ini antara lain adalah anglerfish. Anglerfish merupakan jenis ikan yang dapat menghasilkan cahayanya sendiri untuk dapat berkomunikasi. Selain itu, zona ini juga mempunyai tekanan air yang sangat besar. Ya, jadi kita di negara Indonesia ini mempunyai laut yang sangat luas dan sangat dalam, dan juga berbagai wisata bawah laut yang kaya akan sumber daya alam. Maka dari sini saya mengajak kepada semua warga negara Indonesia, terutama para nelayan, untuk dapat menjaga ekosistem perairan laut kita ini yang begitu kaya akan sumber daya alam, agar supaya kedepannya ekosistem sumber daya alam di perairan laut kita ini semakin meningkat. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.